Shalom, saya memperkenalkan nama Marsisu Reneng Siriwu, NIM 102 2022 0081, kelas B1 semester 1, tugas konsep dasar. Saya akan menjelaskan minat bermain dan perkembangan anak. Di sini saya akan untuk memudah pemahaman dan implementasikan di Indonesia, maka tahapan tugas perkembangan anak usia dini akan dibagi ke dalam 4 rentangan, yaitu tahap lahir sampai usia 1 tahun, tahapan usia 2-3 tahun, atau 13-14 tahun, dan tahapan usia 4-6 tahun, atau tahapan 37-72 bulan, serta tahapan 6-8 tahun di sekolah dasar kelas awal. Yang pertama, pada bayi lahir sampai usia 1 tahun. Di sini dimana tidak semua anak akan sama rata polanya atau menunjukkan semua kemampuan dan minat yang ada. Selanjutnya pada rentangan usia 7-12 bulan, gambaran khas tentang kemampuan dan minat bermain bayi usia 7-12 bulan. Pada usia 7-12 bulan, anak bisa dalam gerak, penglihatan, berpikir, dan bahasa sosial atau lingkungan disajikan secara tepat, meningkatkan begitu banyaknya perubahan yang terjadi pada rentangan usia dini. Maka pada pembahasan selanjutnya akan ciri dan karakteristik perkembangan anak dibagi ke dalam rentang usia 0-6 bulan dan 7-12 bulan sebagai berikut, yaitu kemampuan motorik. Rentang usia lahir sampai 6 bulan, yang pertama itu membuat gerakan lebih lancar dan dengan maksud tertentu. Yang kedua, kekuatan mengontrol tangan, belajar memukul, lalu meraih dan memegang objek atau dengan seluruh tangan. Yang ketiga, menemukan kaki, membawa kaki ke mulut dan mengeksplorasikan dengan kaki. Yang keempat, mulai duduk dan dapat bermain dengan semangat. Yang kelima, meningkatkan kemampuan dalam permainan otot yang luas, termasuk berguling, berlari, membenting, dan melambung. Rentang usia 7-12 bulan. Yang pertama, mulai duduk sendiri. Yang kedua, mulai merenggak dan maju pelan-pelan ke atas atau ke dalam. Yang ketiga, mulai menarik kaki untuk berdiri atau berjalan setelah memegang berabot dan berjalan, atau anak yang berumur 10-16 bulan. Yang keempat, memperhatikan keinginan untuk berpindah atau bergerak dan mempraktekkan kemampuan tersebut. Yang kelima, berkembangnya fungsi menggenggam atau ibu jari dari jari menjadi menjepit, mulai memegang benda dengan satu tangan setelah memanipulasikan benda lain. Yang keenam, mulai memindah benda dari satu tangan ke tangan yang lain. Yang keenam, mulai menyusu benda. Yang ketujuh, mulai ingin membenturkan atau membanting, memasukkan, menyodok atau menusuk, menggulung, menekan,
menurunkan, menggosok, memukul, melempar, membuka atau menutup, mendorongkan atau menarik, menggosokkan atau mengisi. Yang terakhir, sedang bermain saat media menyibak dan berkecipak di air. Kemampuan berseptual kognitif. Rentang usia lahir sampai 6 bulan. Yang pertama, mengikuti objek dengan mata, tetapi tidak mencari objek yang hilang dan tampilan. Yang kedua, mulai mengenal orang yang dekat dengannya, objek dan peristiwa, lalu mengharapkan mereka selalu muncul kembali. Yang ketiga, menjadi sadar pada kesenangan dan orang yang tidak dikenal, objek dan peristiwa. Yang keempat, meniru gerakan sederhana. Rentang usia 7 sampai 12 bulan. Yang pertama itu menunjukkan ketekunan dan perhatian terhadap sesuatu yang baru. Kedua, mengingat orang, benda, bermain, akses, dan mainan. Yang ketiga, mulai mencari benda yang tersembunyi kira-kira 11 bulan. Yang keempat, mulai menunjukkan minat terhadap buku yang tergambar. Kemampuan sosial dan bahasa. Rentang usia sampai 6 bulan. Yang pertama itu menampilkan daya tarik khusus pada orang atau wajah dan khususnya suara. Yang kedua, mulai tersenyum di wajah, pada suara dan gambar pada cermin. Yang ketiga, menjadi diam dalam visual dan kotak suara dengan orang lain. Yang keempat, mulai cari perhatian dan mengontak dengan orang. Yang kelima, mendengarkan suara dan meniru suara. Yang kedua itu pada anak usia 1 sampai 2 tahun atau 13 sampai 24 bulan. Pada usia 1 sampai 2 tahun, gerakan tubuh, mengamatan, daya pikir dan sosial terus berkembang. Hal ini tentunya mempengaruhi cara bermain dan alat-alat yang digunakan dalam bermain. Terhadap beberapa indikator perkembangan dapat dijelaskan sebagai berikut. Kemampuan motorik. Yang pertama, melatih keterampilan fisik. Kedua, sedang mendorong dan menarik sambil berjalan. Yang ketiga, mencoba meniru ketika berbusana. Yang keempat, mempertunjukkan kemampuan pada benda-benda kecil. Yang kelima, mendendang dan menangkap bola besar. Yang keenam, menggerakkan dan memutar tombol. Kemampuan persepsi kognitif. Yang pertama itu menggabungkan benda-benda dengan benda lain. Yang kedua, mengelompokkan benda-benda sejenis. Yang ketiga, suka bermain air dan pasir. Yang keempat, mencoret-coret pada kertas. Kemampuan sosial dan bahasa. Yang pertama, bermain dalam satu kelompok dan lebih banyak bersosialisasi. Yang kedua, lebih menuntut adanya kebebasan. Yang ketiga, suka pada permainan meniru. Yang keempat, menyatakan kasih sayang pada sesama. Yang kelima, mulai tertarik dengan buku-buku bergambar. Yang keenam, menyukai mainan interaktif seperti mainan. Yang ketiga, pada usia 2 sampai 3 tahun. Kemampuan dan minat bermain pada anak usia 2 tahun meliputi kemampuan motorik atau gerak kognitif atau kemampuan berpikir dan mengamati, dan kemampuan efektif atau kemampuan berbahasa dan
bersosialisasi. Kemampuan dan minat berkembang karena pengaruh interaksi lingkungannya, budaya dan pengalaman individu memberikan pengaruh pada minat bermainnya. Kemampuan motorik. Dalam kemampuan motorik ada 4, yaitu yang pertama itu berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas otot. Yang kedua, melempar dan merebut semua macam benda. Yang ketiga, mendorong sebuah benda yang mencoba mengemudikannya. Yang keempat, sangat menyukai mainan dengan ukuran yang kecil dan mulai menyelidiki sifat dari permainan tersebut. Kemampuan kognitif atau kemampuan berpikir dan mengamati. Yang pertama itu menunjukkan keinginan terhadap sifat suatu benda, objek seperti susunan, bentuk, ukuran, dan warnanya. Yang kedua, mencocokkan beberapa benda atau objek yang sama. Yang ketiga, memperlihatkan kemampuan terhitung secara spontan. Yang keempat, mulai berpikir untuk mencari jalan keluar dari suatu masalah dengan cara coba ralat. Kemampuan bersosialisasi dalam bahasa. Yang pertama itu senang terhadap permainan yang bersifat imajinasi atau fantasi dan mulai tertarik bermain rumah-rumahan. Yang kedua, yang dapat dilakukan orang lain. Yang ketiga, memberikan beberapa alat permainan yang aman dan tahan lama kepada anak. Yang keempat, tunjukkan keinginan yang kuat terhadap kemandiriannya dengan memberikan pujian bila telah melakukan sesuatu yang benar. Yang keempat, pada anak usia 3-4 tahun. Pada saat memasukkan usia 3 tahun, biasanya seorang anak akan semakin mandiri, mulai mendekatkan diri pada teman-teman sebayanya. Selanjutnya, di akhir usia 4 tahun, anak berada pada tahapan bermain asiltafi, di mana terjadi interaksi dalam kelompok bermain. Walaupun masih sering terjadi konflik menuju tahapan bermain kooperatif, anak dapat mendengarkan dan merespon terhadap anak lain, dan sebagian besar dari mereka mulai mampu bekerja sama dan menyelesaikan tugas kelompok. Berhubungan dengan pengembangan program kelas berpusat pada anak, menjelaskan ciri-ciri umum anak dalam rentang usia 3-4 tahun. Di antaranya, yang pertama itu anak-anak pada usia tersebut menunjukkan perilaku yang bersemangat, menawan dan sekeliling tanpa kasar pada saat-saat tertentu. Yang kedua, anak mulai berusaha untuk memahami dunia sekeliling mereka, walaupun mereka masih sulit untuk membedakan antara khayalan dengan kenyataan. Yang ketiga, pada suatu situasi tertentu anak tanpa saat anak menawan dapat bekerja sama dengan teman dan orang lain, tetapi pada saat yang lain mereka menjadi anak yang mengatur dan penuntut. Yang keempat, anak mampu mengembangkan kemampuan berbahasa dengan cepat. Mereka seringkali terlihat berbicara sendiri dengan suara keras ketika mereka memecahkan masalah atau menyelesaikan suatu kegiatan. Yang kelima, secara fisik anak memiliki tenaga yang besar, tetapi rentang konsentrasinya pendek sehingga
cenderung berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Yang kelima, pada anak usia 4-5 tahun. Kemampuan dan minat anak pada tahapan perkembangan usia 4-6 tahun mengalami banyak perubahan yang sangat berarti, sehingga banyak hal untuk diberikan pada usia tersebut. Banyak hal yang menunjukkan seolah terjadi membuat orang dewasa merasa bangga dan senang, tetapi juga terkadang melakukan aktivitas di luar kontrol diri berakibat membahayakan dirinya dan orang lain. Yang keenam, pada anak usia 6-8 tahun. Anak usia antara 6-8 tahun merupakan masa peralihan dari persekolahan ke masa sekolah dasar atau SD. Pada umumnya setelah mencapai usia 6 tahun, perkembangan jasmani dan rohani anak telah semakin sempurna. Pertumbuhan fisik berkembang pesat dan kondisi kesehatannya semakin baik. Artinya, anak menjadi lebih tahan terhadap berbagai situasi yang menyebabkan terganggunya kesehatan mereka. Pada saat ini, anak diharapkan dapat mengembangkan berbagai keterampilan dasar yang bersifat akademik seperti membaca, menulis, dan berhitung, dan atau bersifat non-akademik seperti moralitas, kedisiplinan, dan konsep diri yang merupakan pedoman perilaku dan menjadi lebih mandiri. Demikianlah penjelasan menjelaskan minat dan bermain perkembangan anak. Terima kasih. Salam.